Tapi kalau sudah tayang di permukaan nggak bisa. Bisanya kita saksikan. Kita saksikan. Caranya merubah ya dengan ikhtiar ya. Kalau orang Jawa, gacoannya ya ibaratnya, andalannya yaitu tirakat. Udah nggak ada yang lain. Pengen merubah nasib, tirakat. Tirakatnya bisa macam-macam. Seperti di Padepokan ini tirakatnya kita memahami jati diri, memahami potensi diri. Bagaimana kita merasakan kehadiran Sang Guru sejati yang selalu membimbing kita setiap saat. Bukan makanya kalau ikut camp kan dibersihkan dulu, memutus rantai karma supaya bisa menyaksikan kehebatan keluar biasanya sahadat jiwa tadi. Jadi sahadat jiwa itu yang sahadatnya itu, sahadat itu kan penyaksian sebenarnya, menyaksikan sang jiwa itu, yaitu tadi. Tugasnya apa? Ya khalifah tadi. Dan semua itu kalau kita sadar, kita itu nggak kebingungan hidup kok. Nggak kebingungan hidup. Karena hidup ada yang menghidupi. Tinggal bagaimana kita bisa meraih, mendapatkan kepercayaan dari Sang Maha Hidup untuk tugas yang istimewa selaku khalifah penerus untuk menghayu-hayu ning bawana ini, untuk rahmatan lil alamin ini. Kan kadang semuanya kan pengennya kecukupan, semua kebutuhan berkelimpahan, cuman nggak ngerti caranya. Nggak ngerti bagaimana prosesnya kita supaya dijadikan sesuai keinginan ketika tayang dalam permukaan. Sebelum tayang itu kita bisa berupaya, karena belum dijawab oleh waktu, belum tayang, belum masuk panggung yang bisa kita saksikan. Masih bisa. Dengan apa? Ya dengan kita menginformasikan bahwa keinginan saya itu begini gitu. Menginformasikan kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Karena sang hidup itu, sang urip itu, yang punya kehidupan ini, semuanya ada di dalam diri masing-masing. Hidup. Sang diri masing-masing hidup. Jadi sepanjang kita masih hidup, dikasih otak, dikasih akal, dikasih pikiran, itu ada kesempatan untuk merubah tayangan. Tapi kalau sudah tayang di permukaan, nggak bisa. Bisanya kita saksikan. Kita saksikan. Caranya merubah ya dengan ikhtiar ya. Kalau orang Jawa, gacoannya ya ibaratnya, andalannya yaitu tirakat. Udah nggak ada yang lain. Pengen merubah nasib, tirakat. Tirakatnya bisa macam-macam. Seperti di Padepokan ini tirakatnya kita memahami jati diri, memahami potensi diri. Bagaimana kita merasakan kehadiran Sang Guru sejati yang selalu membimbing kita setiap saat. Kalau sudah masuk ke dalam, wah indah banget. Kita merasakan kasih sayang, ketenangan. Ini yang saya alami. Dulu
kita itu selalu berpikir diselimuti, ini maaf, ini kan udah pada dewasa, nafsu yang meliputin kita. Nafsu apa aja itu. Jadi nafsu itu benar-benar menguasai jasad kita ini. Jadi dalam ibu bertahan hidup itu penuh dengan dinamika, tapi bisa diredam. Tapi setelah akhir-akhir kesininya ini, kok yang saya rasakan beda sekali ya dengan yang dulu. Bedanya kenapa? Gejolak birahi, gejolak nafsu, gejolak yang dulu itu berlebihan. Itu lambat laun itu jadi netral. Dan sangat nyaman, sangat indah. Kalau dulu ini, wah ini belum ketemu nih buat gajian. Oh ini belum ketemu nih buat beli ini, beras untuk kebutuhan, untuk logistik. Itu sudah gelisah. Akhirnya terjadi nafsu emosi. Itu muncul, tapi sekarang tidak. Sekarang itu tidak. Jadi sekarang itu ya penyaksian. Jadi penyaksian bagaimana Sang Maha Hidup itu menghidupi, mengaliri setiap hal yang kita saksikan. Entah itu di jagat raya maupun di jagat pribadi. Dan saya merasakan banyak keajaiban. Makanya kalau kot itu, aku menerima cinta kasih sayang semesta. Aku menerima kekuatan semesta. Aku menerima keajaiban semesta. Jadi memang ajaib. Jadi kalau kita berulang-ulang, itu ibaratnya rekolnya ini di otak kita ini. Terus jadi mempengaruhi. Inilah yang disebut proposal atau merubah tayangan, merubah nasib. Itu jadi kita biasakan nih proposal nih di pikiran kita. Apalagi kalau sudah ikut camp itu sahadat jiwa, itu ternyata di situ benar-benar keajaiban yang kita rasakan. Karena semuanya itu ya diri Sang Hidup, Sang Pencipta, Sang Guru sejati. Ya Sang Guru sejati ya seperti kesaksian kita, kesaksian Sang Jiwa kita ketika medaran camp itu. Jadi semuanya itu jadi istimewa. Saya rasakan sendiri. Entah itu karena seiring dengan usia atau seiring dengan kesadaran. Karena hal-hal yang istimewa, keajaiban, itu selalu saya perhatikan dari waktu ke waktu, itu ketemu. Kata-kata, oh itu ketemu. Jadi hal-hal yang luar biasa yang dulu kita pertanyakan itu terjawab. Tapi memang sepanjang kita ada casing ini tetap ada keterbatasan. Kita tidak bisa tanpa keterbatasan. Jadi semuanya itu tidak loss, tidak semua. Jadi dalam kehidupan setelah kita hidup, kita sadar hidup, itu kita ternyata nggak ada kematian. Nggak ada kematian. Tergantung nanti. Kalau kita nanti kembali pulang, tidak ada kemelekatan, posisi kita ya kembali kepada Tuhan kita, Sang Maha Hidup.
terserah nanti. Masih dikasih tugas, ibaratnya jadi dewa lah gitu ya. Kalau di Sunggokong atau di film-film Cina itu, entah itu jadi dewa atau mungkin jadi malaikat, jadi apa, semuanya itu terserah Allah. Tapi kalau kita masih melekat, ya kita balik lagi tuh. Balik lagi ke sini. Membawa tebar tua atau sebab akibat atau karma ya. Kan kita kalau orang Jawa gapenya ngomong kan karma. Karma itu perbuatan yang tidak baik atau kurang baik yang pernah kita lakukan. Makanya kalau ikut camp kan dibersihkan dulu, memutus rantai karma supaya bisa menyaksikan kehebatan keluar biasanya sahadat jiwa tadi. Jadi sahadat jiwa itu yang sahadatnya itu, sahadat itu kan penyaksian sebenarnya, menyaksikan sang jiwa itu, yaitu tadi. Setelah itu terus kita ulang-ulang supaya itu menjadi diri kita. Jadi nanti seluruh panca indera kita ya seperti kesaksian kita itu. Yang sudah dalam bait-bait sahadat jiwa itu. Kalau sahadat syariat kan biasa sahadat tain yang jadi yang dari Arab. Kekuatan sang urip. Jadi kalau kita sudah seperti itu luar biasa. Makanya ketika meditasi kungkum yang dilakukan saudara kita itu energinya berlipat ganda. Hasilnya pun juga berlipat ganda karena molekul-molekul air itu sinergi 4 dimensi. 4 dimensinya apa? Molekul air itu sendiri. Dan itu ada kandungannya api. Makanya kalau nyemplung, kalau belum nyemplung kan dingin. Tapi kalau udah masuk anget ya? Hangat. Karena berbaur dengan energi api. Setelah energi api dengan energi udara. Nggak mungkin. Karena semua molekul di alam semesta ini, udara itu, urip itu, hidup itu, elemen yang urip, elemen yang hidup ini selalu ada. Makanya kalau di dalam juga kita kadang pelupuk. Nggak ini aja kan pori-pori ini kadang terasa gerimis-gerimis. Itu kan bernapas hidup, ada oksigen. Unsur tanah jelas ada. Kita itu dari unsur tanah, makanya biar secantik apapun udah dirawat, diluluh, coba dikerok masih ada daki, masih ada Jadi kalau kita dengan kungkum di air, meditasi kungkum itu komplit, itu 4 energi, unsur 4 energi menyatu. Makanya kebanyakan sukses. Suksesnya kenapa? Kita ditempa dengan energi lengkap. Energi lengkap. Makanya ketika meditasi di hutan Ciburia pakai api unggun, itu baru 4 energi bergabung. Cuman nggak seperti di dalam air. Karena air itu benar-benar bisa menyatu dengan energi pori-pori yang tubuh kita ini terdiri dari 70% air, cairan. Gitu. Itu sangat luar biasa. Terus kalau misalnya di lapangan itu kan ada api, ada tanah, tapi beda banget. Ada dengan di air itu ada tanah. Kadang kalau ada embun jatuh, nah itu spesial juga. Karena 4 unsur terjadi. Nah, hal-hal yang seperti ini kenapa dilakukan? Kan ini tirakat. Tirakat ala Nusantara. Termasuk apa? Kearifan lokal. Jadi kita harus kembali menggali budaya Nusantara yang memang sangat luar biasa untuk kehidupan. Orang dulu tuh nggak ada yang sombong, yang gini gitu, yang angkuh nggak ada. Kalau pelaku spiritual nggak ada. Adanya dia itu
bagaimana caranya menghayu-hayu ning bawono tadi, rahmatan lil alamin. Karena ya dia sudah tahu siapa dirinya. Sudah tahu jati dirinya. Jadi enggak usah nyari popularitas, kehormatan, udah datang sendirinya. Enggak usah nyari, udah dengan sendirinya akan hadir kepada diri kita gimana pun caranya. Kita juga akan tertuntun. Oh kemana, ini kemana. Ucapan kita pun ini, kita nih. Kadang-kadang sudah dirancang, wah nanti mau ini. Tapi hasil tayangnya bisa berbeda. Hasil tayangnya bisa berbeda. Tapi berbedanya bukan kita tambah jatuh. Tapi tidak. Inilah keluar biasanya sang hidup. Jadi jika kita butuhkan dalam kehidupan kita, kekuatan kita itu udah dengan sendirinya muncul dari seluruh elemen panca indera. Nah, subhanallah. Nah, ini kesaksiannya nih. Sekarang Pak Untung. Pak Untung gimana itu? Ketika nyoba kunyah di sini nih. Kan berarti ini sudah hadir 3 kali ya? Ini yang ketiga. Berarti yang kedua kan udah dirasakan walaupun masih belum ngerti lah gitu. Masih dikit-dikit. Tapi hatinya kok tergerak datang lagi. Kan kemungkinan menemukan sedikit keingintahuannya. Penasarannya. Nah sekarang yang mau kita tanya. Hikmah apa yang Pak Untung rasakan hingga jauh-jauh malam-malam ke sini lagi? Rasa penasaran yang pengen lebih dalam lagi apa yang ada di dalam acara ini. Terus yang dirasakan apa? Untuk sementara masih mencari belum sepenuhnya menemukan yang sebenarnya, masih belum. Masih pengen tahu gitu ya. Makanya karena penasarannya, kok bisa jadi penasaran tuh kenapa? Banyak hal yang menentukan itu, diantaranya pada waktu pembicaraan masalah jati diri, seperti yang awal manusia itu lahir. Sangkan paraning dumadi. Yang Februari tahun itu. Dulu papat. Ya, dulu papat 5 pancer. Saya masih penasaran seberapa jauh sih sebetulnya kita ini gitu. Iya. Lahir ke dunia ini. Dan sebetulnya ngapain gitu kita dilahirkan ke dunia ini. Nah, kalau pengen tahu, ya udah ikutin aja rangkaiannya nih, Pak. Ikutin aja, nanti akan dijawab oleh diri Bapak sendiri. Untuk sangkan paraning dumadi itu. Gitu. Kenapa? Kan kita nggak minta kan dilahirkan. Ya. Nah tadi dihidupkan gitu kan. Oleh Sang Maha Hidup itu tadi. Itu sebenarnya sudah terjawab penasarannya. Cuman karena mencernanya kan belum totalitas gitu. Jadi belum totalitasnya gimana? Aku tuh pengen jawabannya sesuai yang aku penginin gitu. Sesuai yang aku penginin. Ternyata hanya dinuke sekilas saja. Nggak detail banget. Nah itulah kehidupan. Karena pencarian seperti Bima punya niat yang kuat untuk mencari sang guru sejati. Sang hidup itu sampai disuruh masuk ke lautan. Akhirnya karena saking penasarannya, keinginannya itu akhirnya ketemu sang Dewa Ruci. Itu kan ilmu sangkan paraning dumadi itu. Pencarian. Nah itu seperti itu kan itu diwedar oleh Sang Yang Wenang itu. Sang Yang Wenang namanya Sang Yang Wenang kan itu dikasih kekuasaan untuk memedar atau memberikan fatwa gitu. Tapi memang dia dipilih sebagai
jalan untuk bimbingan sang Bima, yaitu Dewa Ruci itu. Ya luar biasanya. Nah inilah, jadi Pak Untung kita perhatikan ya 2 kali hadir yang sudah dikunyah-kunyah, dan sekarang seperti ini karena ini berkaitan hal-hal yang memang spesial Pak Untung. Spesial. Kalau Pak Untung terus pelajari terus, rasakan terus diperhatikan dengan kesadaran, ketemu Pak Untung. Ketemu, akhirnya akan ketemu, oh gitu. Nanti akan dibimbing dengan sendirinya itu. Dikasih tuh yang hadir kepada Pak Untung. Gitu. Apakah ada untungnya dalam kehidupan? Pasti ada. Pak Untung pasti merasakan ada hikmah di dalam yang sudah dilakukan sekarang ini. Nah, itu seperti itu. Kalau ini si Kang Hasim gimana? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah ya. Perbaikan. Luar biasa. Ya alhamdulillah. Dari bimbingan Ibu beberapa waktu lalu, peningkatannya justru saya rasakan banget. Jadi secara karena saya datang karena faktor ekonomi kan, gitu ya. Jadi kondisinya waktu itu pas-pasan. Setelah bimbingan Ibu, setelah meditasi, intinya ya dari kondisi yang pas-pasan, kekurangan, terus sekarang ya alhamdulillah saya bisa nabung lagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi ketemu jawabannya ya. Ya. Itu dari sisi itu. Dari sisi jiwa ada ketenangan nggak? Kalau kita menghadapi masalah, nggak panik. Iya. Jadi sekarang tinggal istilahnya kalau bahasa saya kan tawasul ya. Tinggal masalahnya ini diselesaikan dengan cara yang terserah bagaimana. Ya alhamdulillah termasuk rumah tangga saya yang saya konsultasikan ke Ibu. Alhamdulillah sekarang walaupun lebih tenang lah penyelesaiannya segala macam. Sudah ketemu jawabannya, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Nah, itulah luar biasanya. Karena kita sudah dibimbing oleh sang diri sendiri, oleh sang guru sejati. Dan guru sejati kita itu tidak pernah menuntut apapun kecuali kita menjadi rahmatan lil alamin, menjadi menghayu-hayu ning bawah. Jadi yang pancaran yang dari action panca indera kita udah berubah. Dengan adanya ketenangan kita sudah di surga itu. Karena surga itu hanya tempat ketenangan. Tempat ketenangan. Enggak ada orang yang gelisah itu masuk surga, enggak ada. Gelisah itu pasti masuk neraka karena panas.